Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurelian Kusuma Wardani dengan 3 digit NIM terakhir 071 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang kasus salmonella pada kucing yang berdampak bagi kesehatan hewan dan pemilik hewan. Untuk latar belakang dari masalah ini adalah pemberian diet berbasis daging mentah atau raw meat based diet atau RMBD kepada hewan peliharaan semakin populer, baik dalam bentuk produksi komersial maupun disiapkan sendiri oleh pemilik. Namun, makanan mentah tidak mengalami proses pemasakan sehingga berpotensi membawa bakteri berbahaya seperti salmonella yang dapat menyebabkan infeksi pada hewan maupun manusia, yaitu beresiko zoonosis. Infeksi salmonella atau salmonellosis adalah penyakit bakteri yang umumnya ditularkan lewat makanan atau kontak dengan hewan atau tinja yang terkontaminasi. Salmonella dapat hidup di usus hewan dan manusia serta menyebabkan gejala seperti diare, demam, dan gangguan pencernaan. Masalah dari kasus ini adalah adanya dugaan kuat kasus salmonellosis pada 2 kucing dari satu rumah yang diberi diet berbasis daging mentah beku yang diproduksi secara komersial. Kasus ini menunjukkan bahwa pemberian RMBD mungkin menjadi sumber paparan bakteri salmonella bagi hewan piaraan, sehingga berdampak pada kesehatan kucing itu sendiri dan sekaligus menimbulkan resiko penularan kepada pemiliknya, yaitu berpotensi zoonosis. Untuk upaya pemecahan masalah yang sudah dilakukan adalah yang pertama, 2 ekor kucing dari rumah yang sama menunjukkan gejala gastrointestina awal, misalnya lemas, anoreksia, diare, setelah diberi diet berbasis daging mentah beku. Bakteri salmonella kemudian ditemukan sebagai penyebab dugaan infeksi pada kedua kucing tersebut, terkait langsung dengan konsumsi diet mentah yang tidak melalui proses pemasakan atau higienis. Selanjutnya, dampak pada hewan dan potensi zoonosis. Walaupun salmonellosis jarang dilaporkan pada kucing, infeksi dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan gejala serius pada hewan. Pemberian makanan mentah yang terkontaminasi dapat meningkatkan resiko paparan bakteri bagi hewan dan pemiliknya melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan makanan ataupun kotoran hewan. Kemudian, peran praktisi dan veteriner, yaitu pertimbangkan resiko kesehatan ini oleh dokter hewan saat memberi saran nutrisi kepada pemilik hewan peliharaan, termasuk menginformasikan resiko bakteri dari makanan mentah. Baik, kesimpulan dari kasus ini adalah 2 kucing yang mengalami salmonellosis setelah diberikan diet berbasis daging mentah memperlihatkan bahwa RMBD komersial dapat mengandung salmonella yang berpotensi menyebabkan penyakit pada hewan peliharaan dan risiko penularan ke manusia atau zoonosis. Hal ini menandakan bahwa praktik pemberian makanan mentah perlu diperhatikan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keamanan, higienis, dan risiko kesehatan yang mungkin timbul. Untuk saran, yang pertama, bisa memberikan informasi kepada pemilik hewan mengenai potensi salmonella pada makanan mentah serta resiko yang menyertainya. Yang kedua, menyarankan makanan hewan yang telah diproses secara higienis dan aman ketimbang diet mentah tanpa kontrol mikroba. Yang ketiga, menekankan pentingnya praktik kebersihan saat menyiapkan makanan hewan, termasuk mencuci tangan dan permukaan kerja setelah menangani daging mentah. Yang keempat, mendorong pemilik hewan untuk berkonsultasi dengan dokter hewan mengenai pilihan diet terbaik melalui kebutuhan kesehatan hewan mereka. Selanjutnya, berikut merupakan sumber dari kasus yang saya ambil.
Mungkin sekian dari pemaparan kasus yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.